Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Dewi Chaniel Finaldi, NIM 221002025. Di sini saya akan meroleplaykan tentang pemberian KB kepada keluarga berencana. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak. Perkenalkan ya, nama saya Nursilma. Di sini saya menjaga ruang KIA dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Mala. Bapaknya? Sunawi. Oh, suami istri ya Pak ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Jadi gini, saya tuh pengen fokus dulu ya sama anak saya pas ini 4 bulan. Jadi saya mau menunda lah dulu kehamilan takut bablas. Oh ya, baik, saya data terlebih dahulu ya. Dengan Ibu siapa? Mawar. Oke, Bapaknya? Sunawi. Ibunya usia berapa tahun? 30. Bapaknya? Sudah nikah berapa lama Bapak Ibu? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Anaknya udah ada satu atau dua? Satu. Usia berapa? Usianya 4 bulan. 4 bulan. Kalau boleh tahu anaknya itu ASI eksklusif atau pakai formula? Eksklusif. Baik Bapak, Ibu, ini saya sudah data ya untuk data Bapak sama Ibunya. Dan selanjutnya sebelumnya belum nggak untuk macam KB? Belum tahu, Cuma tahunya ya itu baru. full aja ya, oke. Jadi gini ya Bapak, Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu agar nantinya Bapak sama Ibu bisa memutuskan untuk mengambil yang mana gitu ya, karena biasa rumah enak aja. Yang pertama kita tuh punya yang namanya KB alami sama KB yang ada alatnya. Yang pertama saya kasih tahu dulu ya Ibu Bapak. Pertama kita tuh ada yang namanya kalender. Kalender yang itu dia fungsinya untuk mengetahui kapan masa subur ibu, sehingga nanti ketika dijadikan misal mau melakukan hubungan seksual tuh bisa tahu nih kapan masa suburnya, biar tidak jadi namanya ovulasi atau kehamilan. Nah, buat ibunya tahu nggak HPHP-nya? Pertama hari haid sama akhir-akhirnya sering dicatat nggak? Iya, dicatat ya, nanti bisa dicek Ibu ya. Kemudian nanti kalau bisa ketika setelah HPHP tadi itu 12 sampai 14 hari jangan melakukan hubungan seksual. Karena kenapa? Pada masa tersebut tubuh ibunya ini sedang subur-suburnya Pak. Jadi kalau misalnya melakukan hubungan seksual itu bisa terjadi yang namanya kehamilan. Jadi dihindari ya. Oke. Kemudian yang pertama kita juga ini ada yang namanya alat kontrasepsi kondom ya. Yang pastinya udah lumrah banget yang namanya buat bapaknya ya. Ini ya Pak ya, itu sering di minimarket ada ya. Jadi pertama untuk kondom ini tuh Pak, fungsinya tuh seperti biasa untuk melindungi dari kehamilan, dan juga untuk kondomnya juga itu berfungsi untuk ini ya, untuk menghindari atau sebagai perlindungan untuk terjadinya penyakit seksual menular ya. Nah tetapi dia itu ada kelemahannya, dia tuh gampang bocor kalau misal ya berhubungan badannya secara terburu-buru. Dan kemudian Bapak selain itu dia hanya di satu kali pakai aja, jadi Bapak tuh harus memiliki ini ya, memiliki cadangan seperti itu. Dan kalau ini itu Pak, namanya itu ini kondom untuk wanita, tapi saat ini di Indonesia masih belum diperbolehkan gitu ya. Oke, kita lanjut nih Pak, kita ke yang namanya suntik ya. Suntik, udah tahu nggak suntik KB? Sudah ya, kita tahu ya. Ini tuh dilaksanakan atau dilakukan biasanya itu 3 bulan sekali. Ini tuh disuntikkan di bagian atas, jadi atau enggak di bagian bokong. Nah ini Ibu ya, untuk suntiknya itu ada yang 1 bulan dan 3 bulan ya. Untuk efek sampingnya, nah dia itu bisa ini Ibu menambah berat badan. Jadi yang awalnya ibunya tuh makannya dikit, itu lama-lama langsung makannya tinggi seperti itu ya. Jadi nanti bisa dilihatnya dulu mau yang mana ya, didiskusikan. Ini juga ada pil ya, ada pil KB. Dan untuk pil KB ini Bu ya, itu harus diminumnya setiap hari, 1 kali sehari, dan harus rutin. Kalau memang dari awal tuh jam 7 misal ya, itu harus setiapnya tuh berurutan, harus begitu juga, gak boleh yang telat-telat. Kalaupun telat harus maksimal ya, maksimal cuma 3 jam aja. Jadi misal nih biasa minum jam 7, maksimalnya itu jam 10 harus minum ya. Nah di sini Ibu ada yang mempengaruhi ASI sama yang mempengaruhi ASI. Karena Ibu menyusui, jadi saya rekomendasikan untuk Ibu misalnya membeli yang pil itu bisa ambil yang pil Ibu ya, karena kenapa tidak mempengaruhi ASI. Kalau misal untuk yang kombinasi dia itu bisa mempengaruhi ASI Ibu, jadi keluarnya bisa sedikit atau mungkin juga bisa menambah berat badan. Oke, nextnya yang terakhir ini kita ada IUD. Jadi ini salah satu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke rahim ibu. Jadi nanti akan ada tindakan yang dilakukan oleh saya ataupun juga rekan saya ketika ini memilih yang IUD ini.
bertahan cukup lama, sekitar 1 tahun sampai 5 tahun. Selanjutnya ini ada implan. Nah, untuk implannya biasa disebut dengan susuk. Nah, nanti itu bisa diletakkan di bagian lengan atas di sini, itu akan dikasih tindakan oleh perawat atau bidan. Dan itu Pak bertahan selama 3 sampai 5 tahun. Dan ini juga untuk kelebihannya itu bisa dilepas semaunya ibu bapaknya gitu. Kalau nanti udah siap untuk memiliki anak bisa dilepas. Dan juga dia itu tidak berpengaruh kepada produksi ASI ibu. Gitu ya. Atau juga mungkin ibu sudah mantap banget untuk tidak memiliki anak dalam waktu yang cukup lama atau mungkin buat selamanya ya, itu bisa melakukan yang namanya kontrasepsi mantap ya. Artinya apa? Di situ akan dilakukan operasi bapak, baik bapak ataupun ibu. Jadi untuk bapaknya bisa dilakukan yang namanya vasektomi atau ibu bisa dilakukan namanya tubektomi. Jadi bisa ini ya, disterilkan lah ibu. Jadi kalau misal nanti berhubungan sosial tidak akan terjadi yang namanya kehamilan seperti itu. Baik Bapak, Ibu, untuk penjelasannya mungkin sudah cukup ya. Bagaimana setelah tadi saya sudah jelaskan, apakah sedikit sudah memahami tentang KB? Sudah. Mungkin nanti untuk keputusannya Bapak sama Ibu boleh banget yang namanya diskusi terlebih dahulu ya, untuk menentukan apa yang harus dipilih. Baik, jika sudah saya akhiri Bapak ya, Bapak boleh kembali ke pulang rumah sama Ibu juga, nanti bilang-bilang nanti balik ke sini lagi ya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Sama-sama.